Innama mathalu dzalika mithlu syaitanatin laqiyat syaitanan fis sikkah faqadha hajatahu wan nasu yanzuruna ilaihi. Kata dalam riwayat ini dikatakan Nabi SAW mengatakan, apakah ada di antara kamu wahai laki-laki? Nabi berbicara dengan para muslimin dan sahabat di masa itu. Apakah ada di antara kamu laki-laki yang apabila mendatangi istrinya lalu mengunci pintunya dan menghamparkan kelambu penghalangnya dan ia bertabir dengan tabir Allah? Maksudnya ada nggak di antara kalian sini yang sudah suami istri, udah pernah biologis? Itu bahasa, ini kiasan semua Nabi bahasa, tapi itu ada yang sudah nikah, ada yang pernah biologis sama istrinya nggak? Maka sahabat mengatakan iya, benar. Maksudnya yang hadir sini pada sudah nikah nih. Ya. Maka kata Nabi SAW, setelah itu, setelah biologis, ia duduk lalu berkata atau bercerita, aku telah melakukan begini dan melakukan yang begitu. Saya diceritakan tentang keindahan dan kenikmatan biologis dengan istrinya. Maka semua laki-laki pada situ terdiam. Lalu Rasulullah SAW menghadap kepada para wanita yang ada juga hadir di majelis itu. Kemungkinan besar ini selepas sholat, karena biasanya kalau gabung laki-laki perempuan selepas sholat, laki-laki di belakang Nabi, perempuan di belakang saf laki-laki. Apakah ada di antara kalian wahai para wanita yang membicarakannya? Ada juga enggak di antara kalian wahai para wanita cerita tentang biologis sama suaminya? Mereka terdiam. Kemudian bangkitlah seorang gadis baru besar atau belia, ya, atau salah satu atau atas salah satu lututnya, ya, dan mendongakkan diri kepada Rasulullah SAW sehingga beliau melihatnya. Maksudnya sengaja wanita itu menampakkan diri ke Nabi supaya dikasih kesempatan untuk bicara dan mendengar ucapannya supaya Nabi lihat dan Nabi dengar. Lalu perempuan itu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya para lelaki membicarakannya, demikian pula para wanita. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian tahu apa perumpamaan hal tersebut? Sesungguhnya perumpamaan hal itu adalah seperti setan wanita yang bertemu dengan setan laki-laki di jalan, maka ia lampiaskan hajatnya sedangkan manusia melihat kepadanya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Artinya riwayatnya adalah riwayat yang sahih. Riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita, bolehnya seorang guru bertanya kepada muridnya atau kepada audiens, ya. Ada enggak yang belum sholat di sini? Ada enggak yang belum puasa? Ada enggak yang belum menjalankan zakat, menunaikan zakat misalnya? Ada enggak yang belum haji? Ada enggak yang belum menikah? Nah, itu boleh ditanyakan. Karena tujuan pertanyaannya untuk memberikan informasi ilmu agama. Itu dibolehkan. Tapi ini hanya sebatas pertanyaan seseorang yang memang mau menyampaikan sebuah informasi yang bentuknya edukasi. Ya, kalau orang nanya, semua orang ditanya, gitu kan? Itu nggak boleh. Ya, karena tidak semua pertanyaan ya, membuat orang nyaman. Bahkan pada hal kecil, misalnya ada teman kita pakai tas tertentu, lalu kita tanya, kenapa kamu pakai tas ini? Kamu tadi keluar pakai mobil apa ke sini? Itu tidak diperlukan. Ya. Semua itu tidak perlu. Fudulul kalam, perkataan yang tidak diperlukan. Bisa saja mengganggu orang yang sedang kita tanya, gitu ya. Jadi termasuk adab dalam berbicara adalah kita tidak menanyakan hal-hal yang bisa menyinggung orang lain atau bahkan membuat orang lain tidak nyaman. Kecuali kita punya hak di situ. Misalnya kita kehilangan barang dan kita lihat orang itu memegangnya, lalu kita nanya gitu, itu tidak masalah. Atau tadi ini seorang guru, Nabi SAW sebagai seorang guru beliau tanya, ya, ada enggak di kalangan laki-laki di antara kalian yang sudah menikah? Nah, mereka bilang iya. Terus Nabi lanjutkan, lalu setelah itu habis dia biologis, dia cerita sama teman-temannya. Nah, mereka terdiam. Tujuannya Nabi bukan supaya mereka cerita kalau mereka biologis, tapi Nabi mau tahu ada yang pelaku ini enggak? Karena ini ada yang saya mau sampaikan. Nah, betul juga Nabi setelah lihat laki-laki terdiam berarti ada isyarat mereka melakukannya. Karena kalau tidak pasti mereka bilang tidak ya Rasulullah, kami tidak ada yang cerita. Lalu Nabi menghadap kepada wanita. Ini pelajaran yang kedua. Yaitu bolehnya seorang laki-laki mengajar agama di depan perempuan. Nah seperti ini kita isi pengajian. Ya, gitu. Karena Nabi SAW menghadap kepada para audiens wanita. Dalam riwayat lain juga pernah ada wanita datang mengatakan, ya Rasulullah, waktu Anda buat laki-laki banyak. Tolong luangkan waktu buat kami, para wanita. Maka Nabi SAW tentukan waktu dan tempat, lalu beliau pun menyampaikan di antara hadis tentang wanita kalau meninggal anaknya sebelum balik 2 atau 3 dia dijamin masuk surga. Ada yang bertanya bagaimana kalau 2 ya Rasulullah, 2 juga ya, dan seterusnya. Jadi ini pelajaran yang kedua yang bisa diambil ya. Kemudian pelajaran yang ketiga,
bolehnya seseorang kalau dilemparkan pertanyaan menjawab sesuai dengan pengetahuan dia. Di sini ada seorang gadis disebutkan dalam riwayat, memang sengaja karena Nabi tanya, ada enggak di antara kalian yang melakukan, yang sudah menikah laki-laki, perempuan sudah menikah? Ya. Baik, ada yang cerita enggak biologisnya? Mereka diam semuanya. Nah, karena ini butuh jawaban, Nabi bertanya, maka tampillah si wanita ini. Dan karena dia tulus niatnya untuk menyampaikan, memang ya Rasulullah betul seperti yang Anda katakan, mereka saling cerita, tujuannya bukan menjatuhkan karena tidak menyebut nama, ya. Dia cuma mengatakan benar, di Madinah ini orang lakukan, laki-laki lakukan, perempuan lakukan. Tujuannya supaya Nabi SAW bisa memberikan nasihatnya. Nah, di sini besar sekali faedahnya kalau dia niatkan ikhlas karena Allah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, hadis ini sudah lebih 1400 tahun yang lalu disebutkan. Tapi siang ini masih Allah sampaikan ke kita dengan caranya. Ditulis dalam buku, kemudian kita baca, kita bedah, di live kan. Mungkin ada teman-teman juga yang tidak hadir di sini bisa mendengarkan. Ini semua dengan hikmah Allah SWT terjadi. Sehingga bisa sampai hadis ini kepada kita. Gitu ya. Jadi menandakan wanita si gadis tadi ini mendapatkan pahalanya. Nah gitu. Dia mendapatkan pahalanya nih. Karena dia yang mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah benar. Sampai Nabi keluarkan nasihatnya. Ya. Pelajaran yang terakhir yang bisa diambil adalah hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan ini. Ya. Karena Nabi SAW menggambarkan mirip dengan riwayat sebelumnya seperti setan laki-laki bertemu dengan setan perempuan di jalan lalu berzina atau biologis. Riwayat ini dibalik, seperti setan perempuan mendatangi setan laki-laki. Berarti memang menandakan dalam biologis bisa saja laki-laki yang memulai atau perempuan yang memulainya. Nah seperti itu gambarnya. Tetapi itu hal yang dibolehkan suami atau istri yang memulai biologis. Tapi di sini digambarkan syaitan laki-laki yang memulainya atau setan perempuan yang memulai sama saja. Dua-duanya itu kalau dia lakukan di jalan, lalu orang semua lihat, seperti itulah perumpamaan orang yang menceritakan tentang biologisnya gitu ya. Baik, itu perkara yang pertama tentang rahasia rumah tangga, tidak boleh menceritakan hubungan intim gitu ya. Baik, sekarang ada perkara yang kedua di halaman 75. Kata beliau, adapun perkara kedua, yakni membawa keluar rumah percekcokan suami istri. Pada banyak kasus justru menambah ruwetnya persoalan. Pihak ketiga ikut campur dalam perselisihan suami istri hingga pada sebagian besar kasus menambah persoalan baru. Sekarang sederhanakan. Kalau mau mudah ya, kalau sedang ada masalah apa, coba bicara sama orang yang ada kepentingan. Misalnya ibu masalah sama suami, ya bicara sama suami saja. Bicara sama satu orang saja. Suami masalah sama istrinya saja. Tidak usah melebar kemana-mana. Kemudian yang kedua, fokus ke topik bahasan. Masalahnya apa nih? Semalam tidak layani biologis. Fokus itu saja. Ya, janji apa yang belum dipenuhi, fokus itu saja. Gak usah merembet bahasanya kemana-mana. Karena merembet bahasan kemana-mana melahirkan permasalahan baru. Ya, contoh misalnya ada janji suami ibu belum dipenuhin. Lalu ibu bahas, memang orang tua kamu tidak didik kamu. Ini dia libatkan pihak lain. Mertuanya mungkin tidak tahu apa-apa. Ya. Atau mungkin apa yang dibahas sama dia.